Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6. Kami membuat usaha rintisan di bidang fashion, yaitu produknya adalah strap masker. Anggota kelompok kami yaitu saya, Sela Putri Andini, NIM 079, Novitaria Daya Oro Laleng, NIM 075, Maria Wilhelmina Yitu, NIM 076, Galih Romat Santoso, NIM 077, Emilines NIM 078, dan Destia Dwi Nuryanti NIM 080. Kami akan menjelaskan profil usaha. Profil usaha yang kami tekuni yaitu adalah Serendipity. Serendipity merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang fashion. Produk dari Serendipity berupa strap masker yang berguna untuk mengaitkan masker elop. Usaha ini beralamatkan di Umbul Harjo, Yogyakarta, berada di jarak kurang lebih 3 km arah timur dari pusat kota Yogyakarta. Serendipity mulai berdiri pada tahun 2022 yang bermula karena tugas mata kuliah kewirausahaan. Eksistensi Serendipity lebih mengutamakan kepada estetika fashion agar pada saat digunakan produk ini membuat pemakai lebih fashionable. Dalam proses produksi, hampir keseluruhan dilakukan secara manual. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Visi dan misi Serendipity. Visi, menjadi usaha yang berkembang di bidang fashion, yang profesional, tangguh, efisien, jujur, dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Misi, 1. Membuat masyarakat yang modis tampak percaya diri dengan menggunakan masker. 2. Memberikan kualitas yang bagus dan tidak mengecewakan. 3. Membuat pembeli senang dengan yang dia punya. 4. Agar percaya diri walaupun menggunakan masker. Makna atau arti logo. Serendipity yaitu kesanggupan untuk menemukan sesuatu keterangan dengan tidak disengaja waktu mencari sesuatu yang lain. Secara singkat, serendipity dapat diartikan sebagai keberuntungan. Mahkota merupakan lambang kekuasaan, kemakmuran, dan kejayaan. Warna putih melambangkan kemurnian dan kedamaian. Hasil produk dan pemasaran. 1. Hasil produksi. Serendipity memproduksi strap mask yang berbeda dari yang lainnya karena produk Serendipity dibuat berbahan dasar kabel dan kawat. Produk ini memiliki banyak fungsi, yang terutama yaitu sebagai pengait masker dan mempercantik fashion. 2. Pemasaran. Untuk meningkatkan citra eksistensi Serendipity dan pengenalan pada masyarakat luas, maka Serendipity melakukan promosi menggunakan brosur dan melalui sosial media @strapmask_serendipity01. Kontak person Sela 0856 6972 4519. Selanjutnya, deskripsi produk yang dijual. Kalung masker, panjang kurang lebih 30 cm. Foto adalah real fit 100%, menggunakan bahan kabel dan kawat bekas. Sangat cocok untuk menemani kegiatan kita sehari-hari dengan bahan dan kualitas yang bagus. Dengan model sederhana yang beraneka warna menambah keanggunan penampilan kita. Strategi pemasaran. Cara yang kami gunakan dalam mengenalkan produk kami yaitu dengan membuka situs online dan memberitahu secara langsung serta menyebarkan brosur. Kami akan membuka toko online di Instagram dan kami akan bergabung di situs penjualan online seperti Shopee. Harga yang kami tawarkan kepada konsumen adalah harga yang kami sesuaikan dengan bahan yang digunakan. Strategi bisnis yang dapat dilakukan untuk mengembangkan produk strap masker ini adalah dengan membuat berbagai macam desain yang fashionable dan kekinian sehingga masyarakat tertarik. Karena selain memperhatikan fungsi dari produk ini, juga memperhatikan nilai jual dan estetika agar semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa tertarik membeli. Proses produksi. A. Produk. Produk ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. 1. Kabel bekas. 2. Kawat. 3. Kait udang. 4. Tang. B. Kemasan. Produk strap masker ini dikemas dengan menggunakan plastik. Plastik yang digunakan yaitu plastik bening dan memanjang sesuai dengan produk yang akan dikemas. Alasan menggunakan plastik karena agar dapat terlihat dari luar dan melindungi produk dari kotoran debu. Alat dan bahan.
kabel kecil berwarna-warni, kawat, manik-manik, tang pengait, kait udang, peniti, ring, dan gunting. Cara membuat produk: yang pertama, siapkan bahan dan alat yang akan kita buat. Yang kedua, anyam kawat dan manik-manik kurang lebih panjangnya 10 cm. Ketiga, buatlah 2 jenis anyaman. 4. Potong kabel sesuai ukuran yang akan kita buat. Yang kelima, simpulkan kedua tali di badan kabel tersebut. Yang keenam, rekatkanlah lalu ulangi lagi seperti langkah sebelumnya hingga mencapai panjang yang diinginkan. Yang ketujuh, jika sudah dililit kedua ujung kabel agar tidak lepas. 8. Letakkan konektor ring di kedua ujung tali kabel. 9. Sambungkan antara anyaman kawat dan anyaman kabel. 10. Panjang dan pendeknya dapat disesuaikan dengan ukuran kepala. 11. Strap masker siap digunakan. Laporan penjualan. Yang pertama, minggu pertama, Selasa 19 April 2022, terjual 1 unit produk seharga 13.000. Penjualan melalui offline. Kemudian yang kedua, minggu pertama, Rabu 20 April 2022, terjual 1 unit dengan harga 15.000. Penjualan dengan offline. Ketiga, minggu kedua, Kamis 28 April, terjual 1 unit seharga 15.000, dijual secara offline. Kemudian minggu ketiga, Jumat 20 Mei 2022, terjual 1 unit sebesar 15.000, penjualan secara offline. Kemudian minggu keempat, Selasa 24 Mei 2022, terjual 1 unit sebesar 15.000, penjualan melalui offline. Kemudian minggu keempat, Sabtu 28 Mei, terjual 1 unit seharga 15.000, penjualan secara offline. Jadi jumlahnya penjualan sebesar 88.000. Laporan laba rugi untuk minggu pertama, penjualan sebesar 13.000 dengan modal 8.000, labanya sebesar 5.000, penjualan secara offline. Kemudian untuk minggu pertama, Rabu 20 April 2022, penjualan sebesar 15.000 dengan modal 10.000, labanya 5.000, maka total labanya menjadi 10.000, penjualan melalui offline. Kemudian minggu kedua, Kamis 28 April 2022, penjualan sebesar 15.000 dengan modal 10.000, laba 5.000, total labanya menjadi 15.000, penjualan melalui offline. Kemudian minggu ketiga, penjualan sebesar 15.000, modalnya 10.000, labanya 5.000, maka total labanya menjadi 20.000, penjualan melalui offline. Kemudian minggu keempat, Selasa 24 Mei 2022, penjualan 15.000, modal 10.000, labanya 5.000, total laba menjadi 25.000, penjualan melalui offline. Kemudian minggu keempat, Sabtu 28 Mei 2022, penjualan sebesar 15.000, modalnya 10.000, labanya 5.000, total laba menjadi 30.000, penjualan melalui offline. Selanjutnya, berikut adalah proses pembuatan produk strap masker. Proses pembuatan strap masker yang terbuat dari kawat dan manik-manik. Yang kedua, proses pembuatan strap masker dari kabel bekas warna-warni. Ketiga, strap masker dari kawat dan manik-manik yang sudah jadi. Yang keempat, strap masker dari kabel bekas yang sudah jadi. Tantangan yang dihadapi, hal positif atau suka. Yang pertama, membuat kita makin berinovasi lagi dalam pembuatan produk. Semakin banyak inovasi baru dari strap masker yang sudah dibuat, kita semakin tambah berinovasi. Bagaimana produk kita bisa menjadi produk yang memiliki inovasi baru lagi di pasaran. Yang kedua, menambah ketelitian kita dalam menciptakan produk. Pembuatan produk yang lumayan susah dapat menambah ketelitian kita dalam membuatnya, sehingga kita tertantang untuk menghasilkan produk yang hasilnya bagus. Yang ketiga, pintar-pintar dalam melakukan promosi. Dengan banyaknya strap masker yang sudah dijual di pasaran, membuat kita pintar-pintar dalam melakukan promosi penjualan, sehingga produk yang dapat sampai laku di pasaran. Baik, selanjutnya hal negatif atau duka. Yang pertama, bahan yang sulit dicari.
Bahan yang kita pakai sulit didapat karena kawat spool yang berukuran 1, mm tidak banyak digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembuatan produk, kita kesulitan dalam mendapatkan bahan dari kawat spool tersebut. Yang kedua, proses pembuatan yang cukup sulit. Pada proses pembuatan produk yang kita buat sedikit susah karena bahan yang terbuat dari kawat yang tebalnya 1,5 mm. Sehingga kawat tersebut susah untuk dibengkokkan sesuai motif yang kita harapkan. Selanjutnya, yang ketiga, banyak pesaing. Produk yang kami buat sudah banyak yang menjual, sehingga banyak pesaing yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita mencari inovasi baru untuk kita dapat bersaing di pasaran. Yang keempat, proses pemasaran yang susah. Proses pemasaran produk yang susah karena produk yang kita buat sudah banyak yang dijual dan sudah banyak yang beli. Sehingga kita harus menjual dari orang-orang terdekat terlebih dahulu, seperti keluarga, teman, saudara, dan masyarakat sekitar. Yang kelima, proses produksi yang lama. Produk yang kita buat membutuhkan waktu yang lama sehingga proses produksi tidak cepat, sehingga dalam pembuatan produk harus membutuhkan waktu berjam-jam. Sekian, terima kasih.